Kabar gembira. Itulah kekuatan yang mengerikan jet tempur Rafale yang pesanan Indonesia. Indonesia telah resmi menandatangani kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis. Pembelian ini menandai langkah besar dalam upaya modernisasi pertahanan udara Indonesia, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Dengan ini, Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang telah menggunakan Rafale, seperti Perancis, India, dan Qatar, menandai era baru bagi kekuatan udara nasional. Jet tempur Rafale, yang diproduksi oleh Dassault Aviation, dikenal dengan kemampuan multirolenya, mampu melaksanakan berbagai misi dari serangan udara hingga pertahanan udara, serta misi pengintaian. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk radar AESA, Active Electronical Scan-Net Array, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pembelian ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional dalam rangka menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Dengan kehadiran Rafale, kita berharap Angkatan Udara Indonesia akan semakin tangguh dan mampu mengamankan kedaulatan wilayah udara kita. Pengadaan Rafale ini juga mencakup kerja sama teknologi antara Indonesia dan Perancis, di mana Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi dan pelatihan untuk personel Angkatan Udara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Kedatangan batch pertama jet tempur Rafale dijadwalkan pada akhir 2025, dan diharapkan seluruh pesawat akan tiba di Indonesia pada tahun 2028. Pembelian jet tempur Rafale ini bukan hanya memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga menunjukkan posisi Indonesia yang semakin strategis di kancah internasional. Rafale sendiri telah terbukti di berbagai medan tempur, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, menjadikan Indonesia sebagai negara terbaru yang mempercayakan keamanan udaranya pada jet tempur ini. Keputusan Indonesia untuk mengakuisisi 42 jet tempur Rafale ini juga tidak lepas dari meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, terutama terkait dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Langkah ini dianggap sebagai respons strategis untuk mengantisipasi potensi ancaman dan menjaga stabilitas regional. Dengan demikian, langkah ini menandai babak baru dalam upaya Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Rafale, dengan segala keunggulannya, diharapkan akan menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia di masa depan. Para pengamat militer menilai bahwa Rafale merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia, mengingat kemampuan tempur dan fleksibilitasnya. Rafale dapat dioperasikan dari pangkalan darat maupun kapal induk, memberikan keunggulan dalam skenario tempur yang bervariasi. Selain itu, dengan radius tempur yang luas dan kemampuan membawa berbagai macam persenjataan, Rafale dapat memberikan daya gempur yang signifikan dalam berbagai kondisi pertempuran. Di sisi lain, pengadaan ini juga membawa dampak positif bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis. Kedua negara telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan, dan pembelian Rafale ini akan memperkuat ikatan tersebut. Perancis sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendukung modernisasi militer Indonesia, termasuk dengan memberikan akses kepada teknologi terbaru yang dimiliki oleh Dassault Aviation. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga akan mendapatkan hak untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan jet tempur Rafale di dalam negeri. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan operasional pesawat dalam jangka panjang serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Lebih lanjut, penempatan jet tempur Rafale di pangkalan udara strategis di seluruh Nusantara akan meningkatkan kemampuan respons cepat Indonesia terhadap ancaman potensial. Dengan sistem avionik canggih yang memungkinkan pilot untuk mendapatkan situasi tempur secara real-time, Rafale akan memberikan keunggulan taktis yang dibutuhkan Angkatan Udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan udara. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran Rafale akan menjadi deteren yang efektif, mengurangi risiko konflik bersenjata di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanannya,
tetapi juga berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Penandatanganan kontrak pembelian Rafale ini juga disambut baik oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di Indonesia. Seiring dengan kedatangan jet-jet tempur Rafale pertama, Indonesia diperkirakan akan melakukan serangkaian latihan intensif untuk memastikan bahwa personel militer dapat mengoperasikan pesawat ini dengan optimal. Latihan ini juga akan melibatkan skenario simulasi perang yang dirancang untuk menguji dan meningkatkan kesiapan tempur Angkatan Udara Indonesia. Kedatangan jet tempur Rafale ke Indonesia akan menandai transformasi signifikan dalam strategi pertahanan udara negara ini. Dengan kemampuan canggih yang ditawarkan oleh Rafale, Angkatan Udara Indonesia, TNI Angkatan Udara, kini memiliki peluang untuk memperkuat konsep pertahanan udara yang lebih modern dan tangguh. Banyak yang melihatnya sebagai investasi strategis jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi keamanan nasional. Langkah pertama setelah kedatangan Rafale adalah integrasi dengan sistem pertahanan udara yang sudah ada. Indonesia saat ini mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur, termasuk F-16 dan Sukhoi Su-2730. Rafale, dengan sistem avionik dan persenjataan yang canggih, akan melengkapi dan memperkuat formasi tempur yang sudah ada. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara, terutama dalam menghadapi skenario konflik yang melibatkan banyak jenis ancaman. Pakar pertahanan juga menyoroti pentingnya interkoneksi antara Rafale dan sistem radar serta pertahanan rudal yang dimiliki Indonesia. Dengan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan data sharing secara real-time, Rafale dapat berfungsi sebagai pusat komando udara yang memberikan panduan strategis kepada unit-unit lain di lapangan. Untuk memaksimalkan potensi Rafale, TNI Angkatan Udara berencana untuk melakukan serangkaian latihan bersama dengan Angkatan Udara negara-negara sekutu. Latihan ini akan difokuskan pada operasi tempur gabungan, di mana Rafale akan diuji dalam berbagai skenario tempur yang realistis, termasuk simulasi pertahanan udara, penyerangan strategis, dan misi-misi pengintaian. Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia juga akan mengundang para ahli dan instruktur dari Dassault Aviation untuk memberikan pelatihan intensif kepada para pilot dan teknisi Indonesia. Diharapkan bahwa melalui program pelatihan ini, Indonesia tidak hanya mampu mengoperasikan Rafale dengan efisien, tetapi juga mendapatkan keahlian teknis yang mendalam untuk perawatan dan perbaikan pesawat secara mandiri.